Jadi web karena berubah terus, web itu perlu dikelola. Nah, yang mengelola web ada 3, ada W3C, IETF, dan ICANN. Selain 3 ini, web juga bisa diatur oleh, pemerintahan negara yang bersangkutan gitu. Hukum privasi lah, hukum hak ciptanya lah gitu. Kalau misalnya di Indonesia misalnya ada hukum ITE kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bahas, salah satunya yaitu W3C. W3C ini adalah, organisasi utamanya ya, ini yang paling, bosnya ibaratnya, bosnya yang ngurusin web itu W3C. Dia dibuat tahun 94 sama Tim Berners-Lee, masih dikelola sama Tim Berners-Lee sampai sekarang. Tujuannya adalah membuat protokol atau guidelines, untuk perkembangan web secara jangka panjang. Jadi jangka panjangnya web ini mau dibawa kemana sih, peraturannya seperti apa sih, kayak gitu. Ini W3C. Kemudian IETF, kalau W3C tadi adalah, organisasi utama. Nah, kalau IETF ini sebenarnya tadinya bukan organisasi ya. Jadi dia sebenarnya bukan, organisasi resmi, bukan. Jadi kayak kumpulan orang-orang IT yang, kayak komunitas lah gitu. Komunitas yang saling, eee, apa sih, support. Dia apa sih namanya, voluntary. Jadi tadinya tujuannya voluntary, jadi cuman nggak ada yang ngegaji juga gitu ya, cuman jadi kumpulan komunitas, pengen menciptakan web yang lebih baik, internet yang lebih baik, mereka berkumpul terus ngebahas gimana nih web yang baik itu seperti apa nih, kayak gitu. Tapi kemudian akhirnya yang tadinya, cuman voluntary tadi, cuman komunitas biasa, akhirnya mulai diresmikan ya, di tahun 93 udah ada, di bawah naungan Internet Society, udah non-profit growth organization, jadi emang udah resmi, udah di-support juga sama US. Dia, kalau tadi WTC untuk jangka panjang, kalau IETF ini dia tujuannya adalah menciptakan standar yang, eee, bisa membuat web itu lebih enak dipakainya gitu. Bukan cuma dari segi fisik manusia doang ya, tapi dari segi IT-nya gitu. Jadi ada standar-standarnya yang harus dipakai sama seluruh dunia, itu yang bikin adalah IETF. Contoh hasil pemikiran W3C dan IETF itu adalah bahwa ngoding itu harus pakai HTML, XHTML, CSS, SVG, dan XML. Ngoding ini ya, maksudnya ngoding web ya, internet, web, maksudnya web yang browser gitu. Ya, web yang bisa diakses oleh browser, bukan ngoding aplikasi perbankan, bukan ngoding aplikasi akuntansi, bukan. Jadi yang ada hubungannya sama web harus pakai ini, 5 ini. Nah, ini adalah standar yang dibuat oleh W3C dan IETF. Kebayang nggak kalau misalnya, Bu, saya mau bikin web nih, tapi saya nggak mau pakai HTML, saya nggak mau pakai XHTML, saya nggak mau pakai CSS, nggak mau pakai SVG, nggak mau XML, saya mau pakai bahasa buatan saya sendiri. Oke, silahkan buat web kamu gitu. Jadi nih webnya. Terus nanti ada orang dari belahan dunia mana, dia pakai browser Chrome buka web kamu, tidak akan terbuka webnya itu karena tidak terstandar. Nah, makanya dibikinlah standar, ini nih kita kalau mau bikin web pakai ini gitu. Jadi mau siapapun buka dari ujung dunia manapun, mau pakai browser apapun, mau pakai, alat apapun, laptop, handphone, segala macam, dia akan kebuka kalau pakai standarnya sama gitu. Jadi emang udah terstandar semuanya sama, yang bikin web. Kemudian, tadi ada W3C, ada IETF, nah yang terakhir namanya ICANN. Dibaca dulu.
kalau tadi kan ngurusin apa ya tadi, regulasinya, terus standar-standarnya. Nah, kalau si Ican sendiri dia spesifik ngurusin ke database, database penamaan ya. Jadi nama web yang ada di seluruh dunia ini, yang megang Ican gitu. Nah, biar rapi, pasti kalian paham kan, oh kalau misalnya toko online pakai .com, atau kalau toko online di Indonesia pakai .co.id, kalau web pemerintahan pakai .go atau gov ya, government Indonesia berarti go.id kayak gitu. Nah itu biar rapi gitu. Jadi ketika mau butuh sesuatu, atau melihat nama web sesuatu, oh ini webnya tujuannya ke komersil, oh ini webnya web pemerintahan nih, pemerintahan Indonesia. Jadi orang ngelihat nama link dia tahu gitu. Bayangkan kalau nama linknya random gitu kan, itu orang juga ngapalinnya susah. Terus nanti, ini nama link link apa? Apakah link scam? Apakah link resmi? Yang ngerti kan. Nah kalau ada link.go.id, oh terus kalian lebih aman kan, merasa aman, oh ya ini beneran resmi dari pemerintah gitu. Coba kalau linknya indonesia.com gitu, wah itu kan bisa aja scam atau toko online gitu, nah belum resmi negara yang punya gitu. Tapi kalau .go.id, oh ya ini emang punyanya pemerintah Indonesia gitu. Jadi lebih tenang. Jadi si Ican inilah yang ngurusin penamaan-namaan web ya. Ican juga berhak menolak, jadi suatu, sorry, bentar. Sorry, jadi ada perusahaan Turki yang mau beli domain .halal dan .islam. Nah, itu dilarang sama Ican karena kan Ican tahu nih kalau halal dan Islam itu bukan punya suatu negara ya, jadi harusnya nggak boleh dimiliki sama Turki doang gitu, siapapun boleh pakai gitu. Jadi akhirnya tidak dijual, jadi tidak ada itu yang .islam dan .halal. Um, karena ya tadi pertimbangannya itu bukan punya suatu negara tapi persiapan untuk saya ya Allah saya kurang konsentrasi, sorry bentar, berisik banget ini. Sorry, aduh ya Allah maaf. Uh, ya tadi perusahaan Turki jadi nggak bisa memiliki halal dan Islam karena bukan punya suatu negara, dia punya suatu agama ya, jadi nggak bisa halal sama Islam dimiliki oleh suatu negara. Governance area, jadi area-area yang dikelola itu tadi yang pengelolaan ada 3 ya, 3 institusi. Nah, yang dikelola itu adalah 3 area ini, ada area privacy, copyright, censorship, accessibility, open data, dan law enforcement. Baca dulu nanti saya jelasin.
area pertama yang diurusin untuk dalam pengelolaan web pertama adalah privacy. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin kan, mmm, kayak TikTok, Instagram itu kan dia membaca aktivitas kalian ya, kalian buka browser apa aja, searching apa aja, apa aja video-video yang kamu like, foto-foto apa yang kamu lihat, yang mana yang kamu skip. Nah, itu dia ngebaca tuh kebiasaan kamu tuh seperti apa, hobinya apa. Nah, itu emang part of sistemnya emang udah begitu ya. Nah, tapi, bisa harus ada yang ngatur sampai mana, yang aman tuh seperti apa gitu. Mmm, jadi kalau dibilang itu kita punya privacy sih sebenarnya enggak ya, karena kan kita dipantau terus gitu sama sistem. Nah, makanya perlu ada aturan sampai mana nih kita dipantaunya, terus data-data yang mereka ambil ini, yang data-data yang mereka pelajari ini harus, diapain nih? Boleh nggak sih kalau mereka setelah mempelajari kita terus datanya dijual ke pihak lain gitu, pihak ketiga, atau harus dihapus aja cuma eee, untuk algoritma biar bisa FYP aja apa gimana gitu. Jadi yang ditentukan sama si institusi tadi nih, mana yang private, mana yang nggak private, terus data-data private itu siapa aja yang bisa lihat, apakah boleh semua orang lihat, apakah cuman si yang punya web aja, yang punya aplikasi aja gitu. Jadi ada standarnya. Nah, tapi uh, meskipun ada standar, ya, tapi kan tergantung juga yang punya web ini uh, logikanya atau logika webnya itu mau ngapain ya kan. Bisa aja standarnya dari Ichan dan standar dari 3 instansi tadi adalah begini gitu, A gitu, tapi dia bikin standar baru gitu. Ya bisa aja terserah yang punya web gitu. Makanya kan kadang-kadang kita disuruh misalnya mau install sesuatu atau mau masuk ke suatu web itu kan ditanya tuh, baca nggak terms and condition-nya, setuju nggak gitu. Nah, di situ soalnya ada, web atau aplikasi yang, meskipun dari standar dia akan kasih tahu di term and condition-nya bahwa data yang kamu masukkan akan sepenuhnya jadi milik punya webnya gitu. Jadi terserah mau diapain. Nah, itu bahaya itu kalau kayak gitu. Bisa aja dijual ke pihak lain gitu data kalian. Atau dia akan nulis bahwa datanya tidak akan diserahkan ke siapa-siapa, akan menjadi milik kami keperluan riset aja kok gitu. Jadi masih aman kok. Nah, itu makanya itu sebenarnya kalau dikasih term and condition kita harusnya baca ya, tapi harusnya ya, tapi tetap aja sih saya juga nggak baca gitu. Panjang banget siapa yang mau baca gitu. Harusnya sih idealnya dibaca jadi kita tahu data kita ini diapain aja sih sama yang punya aplikasi, sama yang punya web itu diapain aja. Um, Misalnya dulu sempat ada contohnya nih, ada perempuan, saya lupa orang mana ya, kalau nggak salah, dia keturunan India sih, agak eksotis kulitnya gitu. Nah, dia ini biasa aja, wanita karir biasa aja, bukan artis, bukan apa gitu, tapi ternyata muka dia tuh di mana-mana ada, di negara A ada, negara B ada, tapi di negara dia sendiri tuh dia tuh biasa aja gitu, tapi ternyata mukanya kesebar di negara-negara lain. Nah, setelah di-tracing, kok bisa mukanya dipakai untuk iklan di negara A, di iklan di negara B. Nah, ternyata muka dia itu ada di foto stok gitu. Nah, entah siapa yang masukin ke foto stok. Nah, foto stok itu jadi yang mau pakai muka dia bayar ke foto stok. Nah, foto stok nggak bayar apa-apa ke yang punya muka. Justru yang punya muka aja baru tahu kalau muka dia tuh tersebar kemana-mana gitu. Nah, itu dia masih dipertanyakan apakah dia pernah upload foto profil ataukah ada temennya yang masukin, yang nggak tahu itu. Jadi dia juga, ayo udahlah mau nuntut juga susah gitu kan. Saya nggak ngerti ujungnya gimana, apakah dia nuntut atau gimana, pokoknya fotonya tersebar dan dijual. Terus copyright paham ya, jadi harus ada standar mana yang disebut mencuri, mana yang disebut cuma terinspirasi gitu. Harus ada standarnya.
Terus censorship, nah ya ini censorship ini bukan cuman pornografi tapi kayak yang sadis-sadis, berdarah-darah, nah itu, mmm, ada standarnya juga sampai mana harus bisa disensor. Coba bayangin kalau lagi bahas tentang donor darah nih, cuman gambar darah aja gitu, donor darah, bukan darah-darah, bukan yang orang berdarah-darah mayat gitu, enggak, tapi ternyata, algoritmanya ngebaca, oh iya ada darah terus disensor. Nah, kan jadi nggak nyambung orang mau ngasih, apa sih, mau ngasih brosur tentang pengumuman nanti akan ada donor darah, siapa yang mau ngedonor silakan datang tanggal sekian, tapi ternyata informasinya nggak sampai ke orang-orang karena fotonya di-blur semuanya. Nah, itu kan jadi ngaco kan, nggak nyampe gitu pesannya. Nah, jadi harus ada standar nih sensornya sampai mana, apakah semuanya, apa sedikit, terus, apa aja sih yang harus disensor, apakah full yang ada darah harus disensor, apakah ya tergantung juga darahnya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi harus ada standarnya. Terus accessibility, nah accessibility ini berarti ada hubungannya sama orang-orang dengan disabilitas. Nah, kayak tadi, jangan sampai orang buta di Indonesia sama orang buta di Amerika gitu, disuruh akses web, ternyata yang Amerika bisa, yang Indonesia nggak bisa. Nah, itu jadi harus ada standarnya. Untuk kita standarnya ini loh, misalnya pakai suara atau, eee, keyboard braille gitu, atau, oh untuk umur sekian font-nya harus segini loh, jadi nggak ada alasan, orang dari mana-mana umur nggak bisa baca web kami karena web kami font besar gitu. Nah, jadi harus ada standarnya. Biar, orang-orang yang, punya disabilitas dari manapun bisa punya hak yang sama untuk, buka web tersebut. Terus open data, tentang open data ya, tergantung juga ya mau misalnya web perbankan, biar mencegah, apa sih, mencegah, misalnya ada yang curiga terjadinya korupsi gitu, datanya akan dibuka secara blak-blakan gitu. Ya boleh aja, tapi sampai mana? Apakah sampai gaji OB-nya juga dikasih tahu gitu kan? Enggak kan, pasti ada data-data yang emang boleh dikonsumsi publik, ada data-data yang nggak boleh dikonsumsi publik, kayak gitu. Jadi terbuka sih terbuka, tapi sampai mana, standarnya yang mau dibuka. Terus law enforcement. Nah jadi, web-web itu, yang punya web itu biasanya akan, harus punya itu namanya, apa ya, lupa saya namanya. Jadi dia webnya itu dia punya record siapa aja yang masuk ke webnya dia, si A, si B, si C yang akses akses web saya. Terus ngapain aja di web saya, apakah cuman ngambil data, ataukah dia menulis data, atau dia merubah data, nah gitu. Oh si ABC ini mahasiswa Gunadarma, dia masuk nih ke Vkles tanggal sekian, selama di Vkles dia cuma login doang, terus dia logout lagi jam sekian gitu. Terus, oh si B, dia login, terus dia ngerjain UTS di Vkles, atau dia, baca pengumuman yang ini, tapi terus habis itu dia logout. Terus ada juga si C malahan nggak login-login, nggak pernah login, nah itu ketahuan itu, ada datanya. Emang disuruh, sama, instansi tadi kita yang punya web itu harus punya record siapa aja yang masuk dan ngapain aja. Jadi nanti suatu waktu dibutuhkan, misalnya ada terjadi tindak kriminal atau adalah apa gitu, bisa dilihat dari trackingnya siapa aja sih yang bolak-balik, ngapain aja sih mereka gitu. Jadi hati-hati misalnya kalian akses situs porno gitu ketahuan tuh, oh si ini pernah situs porno berapa menit tuh ketahuan, atau oh si ini pernah, ngambil data. Nah, ngambil data itu keperluannya apa? Apakah cuman baca doang, manggil data untuk dibaca, atau manggil data untuk di-copy? Nah, itu ketahuan, untuk keperluan, misalnya ada urusannya sama cybercrime itu bisa di-tracking siapa aja yang mondar-mandir. Ini tugasnya tapi nanti aja deh, nanti tugasnya saya ganti. Nah, ini, isi web konten, web konten atau isi suatu web. Nah, apa sih yang disebut web content? Nah, yang disebut web content itu adalah apapun yang ada pada web yang menjadi,
user experience atau yang dinikmati oleh user, ketika membuka suatu web itu. Jadi misalnya buka web, kita melihat sesuatu pakai mata gitu, oh berarti teksnya, nah itu termasuk web content ya. Terus apalagi yang bisa dinikmati sama usernya, oh suara misalnya, nah ada background musiknya, nah itu juga termasuk web content. Jadi apa yang indera manusia, nikmati ketika buat web, nah itu adalah web content. Jadi secara umum web content itu ada 2, ada teks dan multimedia. Jadi kalau suara tadi atau video atau audio itu masuknya ke multimedia ya. Bahasa-bahasa yang digunakan pada web, 60% dari web yang ada di dunia ini bahasa Inggris. Indonesia sendiri nggak nyampe 1% ya, baru 0,7% yang web berbahasa Indonesia. Salah satu yang menjadi standar W3C dan IETF adalah HTML ya. Nah, HTML itu adalah bahasa markup. Jadi bukan programming language ya. HTML itu bukan buat programming language. Jadi dia cuman ibaratnya dia itu menjadi frame bingkai, kayak bingkai foto lah ya. Jadi kalau nggak pakai HTML, web kamu ketika dibuka di browser akan berantakan gitu. Posternya kemana, tulisannya kemana, tombolnya mental kemana gitu, error, berantakan lah. Makanya biar rapi kita perlu HTML. Jadi HTML ini markup language, kita menganggapnya kayak bingkai foto. Nah jadi ada kotak-kotaknya gitu. Oh kalau posternya taruh sini, tombolnya ditaruh sini, headernya taruh di atas, footer bagian bawah itu taruh bawah. Jadi udah ada kotak-kotaknya kayak bingkai foto aja. HTML sendiri bisa dibantu oleh CSS dan JavaScript biasanya ya. Kalau mau pakai HTML aja ya bisa sih, cuman jadul banget biasanya desainnya. Nah, biar lebih modern biasanya dikawinkan sama CSS dan JavaScript. Jadi gunanya adalah membuat struktur web itu lebih rapi ketika dibuka di browser. HTML elemen, jadi dia itu tadi balik lagi cuman frame aja, jadi kayak bingkai foto. Nanti di dalamnya itulah baru dikasih isi gitu, konten. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video, bisa juga potongan coding gitu. Coding yang beneran programming language ya. Kalau HTML kan bukan programming language, jadi baru di dalamnya nanti ditaruh programming language yang misalnya pakai PHP gitu. HTML, anatomi HTML itu seperti ini. Jadi ini elemennya seperti ini ya, panjang, yang terdiri dari tag pembuka sama tag penutup. Nah, tag pembukanya begini aja, pakai ini apa sih ini, tanda lebih besar lebih kecil. Kalau penutupnya dikasih garis miring. Nah, baru di tengahnya diisi konten, bisa berupa teks, bisa berupa panggilan buat menampilkan video, atau untuk menampilkan suara, atau potongan coding PHP gitu, kayak itu. Ini yang disebut kontennya, di sini ditaruh di tengah sini. Bu, saya mau bikin web tapi saya pakai HTML-nya ribet Bu, kalau misalnya bikin dari blank sheet atau kertas kosong gitu, terus saya ngoding pakai HTML dari awal. Saya pusing, saya mau ada cara yang lebih gampang nggak gitu. Ada namanya web content management. Web content management itu adalah software yang isinya sistem yang isinya software gitu. Jadi udah jadi, tinggal kamu klik apa fitur yang mau kamu aktifkan gitu. Misalnya
mau bikin toko online, ya nggak usah ngoding dari awal, sekarang udah ada namanya PrestaShop. Nah, di PrestaShop itu tuh emang dia khusus online shop ya, jadi semua fitur-fitur yang biasanya ada di online shop itu ada di PrestaShop, tinggal kamu aktifin aja. Misalnya fitur untuk stok, ngecekin stok, fitur buat naruh invoice, fitur buat shipping, buat tracking, itu udah ada. Tinggal kamu aktifin aja fitur-fitur yang mau kamu pilih aja fiturnya, terus nanti tinggal upload foto-foto produknya kayak gitu. Terus tinggal kasih nama lah, deskripsi produk sama nama webnya kayak gitu. Jadi tinggal upload ke server kayak gitu. Jadi salah satu contohnya CMS atau Web Content Management adalah PrestaShop. Nah, nih atau ada lagi ya macam-macam, ada WordPress, Drupal, Joomla dan lain-lain. Kayak Vikles ya Gunadarma itu nggak ngoding dari nol ya. Dia pakai CMS namanya Moodle. Pasti kamu kalau buka Vikles ada tulisan Moodle kan, Moddle. Nah, itu dia CMS-nya namanya Moodle. Jadi tinggal diaktifin aja sama si super adminnya. Super adminnya tinggal ngaktifin siapa yang jadi dosen, siapa yang jadi mahasiswa, dosen boleh ngapain aja, mahasiswa boleh ngapain aja, uh, apa sih, terus siapa yang boleh masuk ke Vikles, cuman yang terdaftar di database aja, misalnya tiba-tiba ada orang bukan mahasiswa Gunadarma mau daftar, ya nggak bisa gitu, karena harus punya student site juga kan. Jadi itu tergantung si super adminnya yang ngurus. Terus Drupal itu apa ya? Kamu seperti saya lupa lah. Joomla juga termasuk CMS. WordPress pun yang biasa kamu pakai buat blog itu kan WordPress, Blogspot ya. Itu termasuk CMS atau WCM. Misalnya nih, kamu tahu Raditya Dika kan? Raditya Dika kan itu dia awalnya blogger ya. Dia tadinya sebelum jadi komika dia bikin novel. Nah, sebelum bikin novel itu dia nulisnya di blog. Nah, kebayang nggak sih kalau dia tanpa WordPress, tanpa Blogspot, dia harus ngoding gitu pakai HTML. Mau bikin blog pribadi, dia harus ngoding HTML. Wah, itu belum tentu dia bisa gitu ngoding HTML. Aduh, kalau dia nggak bisa ngoding HTML, dia nggak akan punya blog, nggak akan terkenal sekarang gitu kan. Nah, makanya ada yang namanya WordPress dan Blogspot. Jadi orang-orang yang mau punya blog nggak harus coding HTML dari blank sheet dari awal kertas putih gitu, nggak usah, tinggal masuk ke WordPress atau masuk Blogspot, tinggal kasih judul mau upload artikel apa, terus tulislah isi artikelnya, mau tambahin foto juga bisa, mau taruh video juga bisa, terus di post jadi suatu blog. Nah, kayak gitu itu makanya disebut termasuk CMS ya kayak gitu, karena ya orang kan gampang, nggak usah ngoding HTML lagi, tinggal klik-klik aja kan kalau pakai WordPress. Udah selesai hari ini presentasinya cuman sedikit. Ada pertanyaan nggak tentang presentasinya hari ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kasih tugas. Tugasnya nanti, sebentar, saya cari dulu namanya. Jadi kemarin kan udah bikin kelompok ya, dan udah menentukan juga mau bikin webnya apa. Jadi nanti tolong bikin di kertas masing-masing ya. Jadi bikin masing-masing di kertas gambar storyboard web kalian. Masing-masing, halamannya masing-masing. Misalnya si A pegang halaman login, ya udah dia bikin storyboard halaman login. Siapa punya halaman misalnya e-commerce, dia halaman katalog, udah bikin halaman katalog, storyboard katalognya kayak gitu. Terus dijelaskan juga isinya apa aja, terus tombol-tombolnya ini fungsinya mau kemana, mau lari kemana, kayak gitu dijelasin. Ini contohnya kayak gini storyboard, sebentar saya tunjukin.
Nah, udah muncul belum? Di sini kan ada yang di sebelah kanan ini kayak ada company logonya, terus ini bannernya, ini kayaknya ini halaman utama deh dia, main page ini. Ada tombol-tombol menunya, terus di sini adalah halaman konten, kayaknya kontennya ini heading 1, heading 2, paragraf, ini berarti artikel, kayaknya berita ya ini. Artikelnya apa, terus di sini gambar image. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau bikin storyboard apa ya? Storyboard online shop biasanya kalau storyboard online shop ini kan gambar, terus ini deskripsi produk, terus di sini akan ada button untuk masuk ke cart atau button untuk masukin ke wishlist kayak gitu. Jadi digambar aja masing-masing punya tampilan. Terus dijelaskan juga nanti halaman ini untuk apa sih, terus button-button dan isinya juga dijelasin. Karena ini apa sih, tugas kelompok tapi tugas individu juga ya. Jadi kalian ngerjainnya masing-masing sesuai halaman yang kalian pegang masing-masing, tapi nanti minggu depan kumpulinnya bareng-bareng udah di Strapless. Jadi minggu depan tinggal kumpulin tugas, absen, terus pulang. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup hari ini. Tolong nanti salah satu perwakilannya difotoin teman-temannya siapa aja yang hadir ya. Saya leave duluan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Makasih Bu.